Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Bamsud Kang dari Bamsud. Golkar. Ya, kita paham ya Bamsud ya. Pimpinan MPR. Nah, coba lobby-lobby partai-partai politik Kang. Waduh, mau lebih apa tuh? Nah, ini sekarang ini dalam waktu terdekat yang terakhir itu adalah ke partai politik P3 dan Nasdem. Untuk adanya amandemen di UUD 45. Amandemen. Ya, Pak Paloh minta, ini nggak Pak saat yang pas nih kalau di saat sekarang. Paling nanti setelah 2024 ke atas sampai 2024 2029 gitu. Setelah era sekarang Walaupun selesai. mungkin ya ada amandemennya masuknya tuh di golongan Kang. Jadi perwakilannya dari di golongan selain yang sekarang ada gitu kan. DPR, DPD gitu. Nah, itu masuk juga utusan golongan. utusan golongan. Karena suara yang tidak terwakili di situ bisa masuk Kang. Iya, Menurut Kang gimana? Surya Paloh menyetujui kalau utusan golongan gitu ya? Ya, tapi nanti bukan sekarang. Oh, oke. Sekarang kan nggak pas gitu. Iya. Saya kira ini kecerdasan Surya Paloh dan berbahayanya Bamsud. Kalau Bamsud sebagai ketua MPR kan kita masih terus pertanyakan komitmennya ketika suara-suara perpanjangan jabatan, suara-suara jabatan presiden dibuat 3 periode ini kan masih muncul, masih masih ada kemungkinan dan ternyata ini buktinya. Saya kira keberadaan Bamsud yang terdeteksi oleh para media mendatangi P3, mendatangi Nasdem ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa upaya-upaya untuk mengamandemen UUD yang salah satunya kita semua sudah tahu bersama, ada upaya untuk memperpanjang jabatan presiden atau untuk menambah jabatan periodenya, ini tetap diperjuangkan, ini tetap dimainkan oleh orang-orang yang ada di pucuk-pucuk pimpinan sana. Mengerikan saya kira. Dan Surya Paloh sudah sangat tepat bersikap menolak karena kalau Surya Paloh membuka peluang, Nasdem membuka peluang, maka ini bibit-bibit baru kembalinya kita pada masa-masa suram adanya pelanggaran konstitusi yang dibungkus dengan amandemen gitu. Ya, nanti kan bisa dibilang, ya kami tidak melanggar konstitusi, kan yang kita lakukan konstitusi yang diperbaiki, yang diubah gitu, yang diamandemen. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang menyesakkan dada orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme, jiwa NKRI, dan mereka tahu persis gitu bahwa dengan amandemen UUD ini akan dibuka ruang-ruang yang akan melanggengkan kekuasaan oligarki. Walaupun sebetulnya sebagai ketua leader di situ memang sebetulnya sah-sah aja ya kan, bahwa harus giat dong, harus melobi terus dong. Iya itu dia. Saya kira positioning Bamsud ini dia tidak berperan sebagai perwakilan Golkar lah, apalagi perwakilan rakyat kan, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR itu. Banyak kalangan sudah menilai gitu bahwa positioning Bamsud ini lebih kepada mewakili oligarki gitu. Ini yang harus kita waspadai. Kita tidak ingin suzon kepada Bamsud, tapi kan kita juga harus melihat fakta-fakta fenomena bagaimana gencarnya isu-isu perpanjangan jabatan itu terus dimainkan oleh orang-orang, dan kuncinya kan ada di MPR. Jadi kita harus benar-benar waspada terhadap apa gerakan yang dilakukan oleh Bamsud. Nah, bisa jadi memang berjuang membela yang bayar ini sebetulnya tidak berlaku ya Kang ya. Tapi kok kenyataannya ternyata di lapangan beda, kita nggak pernah tahu ya. Pak Syarif Abdullah sendiri sebagai sekretaris fraksi Nasdem mengiyakan bahwa Pak Bamsud itu juga datang untuk melobi. Tapi sekali lagi yang tadi Kang bilang, memang Surya Paloh itu sendiri memang punya kecerdasan politik. Kalau dibilang kan beliau sudah lama ya. Yang saya pertanyakan gini, kenapa kok masih kayak gitu kan? Kita sudah cukup tahulah bagaimana era kepemimpinan hari ini nampak seperti yang tidak dikendalikan oleh presiden seutuhnya. Nampak ada peran-peran tangan dan kaki oligarki yang mempengaruhi beliau sehingga memunculkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Wong cilik yang digadang-gadang sebagai alat kampanyenya jauh-jauh hari itu tidak nampak seperti yang diperjuangkan hari ini. Upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan itu adalah sifat dari kekuasaan oligarki. Jadi jelas tidak ada sedikit pun alasan yang bisa membenarkan adanya perubahan itu. Walaupun memang oligarki itu sepertinya masuk di setiap elemen loh Kang. MPR, DPR, pejabat eksekutif lah, kemudian lari sampai misalnya tingkat rendah pun juga akan seperti itu Kang. Yang di atasnya oligarki, yang di bawahnya kalau Rizal Ramli bilang itu peng-peng. Oh, peng-peng. Pengusaha, penguasa. Oh, penguasa. Jadi pengusaha yang merangkap sebagai penguasa. Ya kita lihat
Bamsud pengusaha itu gitu kan. Siapa lagi orang-orang tertinggi yang ada di puncak-puncak pimpinan partai atau lembaga negara itu pengusaha semua gitu. Lord Luhut luar biasa itu, bisnis tambang dan segala macamnya yang sangat-sangat besar gitu. Sandiaga Uno, Prabowo, saya kira sebut saja satu yang bukan pengusaha, sulit gitu. Ada tapi sulit gitu. Sehingga ketika penguasa merangkap sebagai pengusaha, sulit kita untuk mencermati dia betul-betul mengambil sikap itu berdasarkan kehendak rakyat atau kepentingan usahanya. Berarti kan sebetulnya kalau memang mau jujur, di situ kan ada objektivitas sebagai pengusaha, Kang. Walaupun ternyata semacam ada ambigu juga nih kalau dia merangkap sebagai pejabat publik gitu, Kang. Ya sulit, rakyat, publik tidak mungkin bisa membedakan ini kebijakan ini didasarkan atas dasar kehendak rakyat ataukah kepentingan bisnisnya gitu. Walaupun dia bilang kami profesional, kami bisa membedakan, ya tetap saja sulit gitu, nggak bisa gitu. Jadi saya kira ke depan harusnya ada kebijakan bahwa para pejabat pimpinan partai itu tidak boleh terlibat atau tidak boleh memiliki saham di perusahaan. Itu harus dikeluarin dulu semuanya gitu. Dijual-jualin gitu. Baru dia jadi penguasa. Itu saya kira jadi satu catatan penting untuk pemerintahan ke depan agar negeri ini relatif lebih terkondisikan dari pengaruh-pengaruh oligarki. Secara tidak langsung ketika ada proyek besar menjadi mata melotot ya, Kang. Nah, iya kan, harta, tahta, wanita dan kuasa. Nggak bisa. Oke, berarti sebenarnya kalau memang tadi itu sebenarnya kita bisa lihat gambaran ya, betul. Bahwa gambaran seorang pejabat yang tanda kutip punya misi dapat dari oligarki, akhirnya seperti itu jadinya. Iya. Nah, Kang, kalau misalnya kondisi seperti itu, bagaimana rakyat bisa membedakan? Kan gini, suka tidak suka memang ongkos demokrasi mahal loh, Kang. Yeah. Kalau maaf nih, kalau pegawai sendiri apa bisa jadi penguasa? Itu dilema kenapa kita memilih demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal gitu macam yang diterapkan di negara-negara barat. Memang sulit, tapi kan ini juga konsekuensi kenapa kita memilih Pancasila. Dan kalau itu dianggap sudah sebagai harga mati, tidak bisa lagi diubah-ubah, maka ya kita harus konsekuen gitu. Konsekuensinya pasti berat gitu. Kalau peng-peng tadi penguasa plus pengusaha yang terjadi hari ini kan jadinya kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Gimana tadi pertanyaan Kang Jarot, misalkan bahwa penguasa tidak pengusaha, artinya untuk mencapai ke sana kan menjadi sulit. Nah, ini yang sistem yang mengontrol sistem ke partai politik, undang-undang partai politik dan seterusnya yang harus dirombak juga gitu. Jangan sampai yang terjadi seperti hari ini, seperti yang Kang Jarod sampaikan tadi, orang yang nggak punya uang nggak bisa jadi pimpinan partai politik. Orang yang nggak punya uang nggak bisa nyalon jadi anggota legislatif gitu. Nah, itu yang harus diubah. Apakah misal pemerintah memberikan bantuan uang kepada partai politik 10 kali lipat lebih besar dibandingkan hari ini misalnya. Itu kan nampaknya 1-2 peluang menjadi lebih terbuka gitu. Semua dibiayai oleh partai politik. Nah, tidak kalau yang sekarang terjadi kan siapa yang nyalek dia harus keluar duit sendiri. Iya. Jadi kalau nggak punya uang nggak bisa nyalek gitu. Kan kasihan gitu. Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.